Kami percaya Engkau ada di sini, Kau hadir di sini, Kau melihat setiap kami, setiap kerinduan hati kami yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi, yang rindu untuk memuji, menyembah Engkau, yang rindu untuk mendengar pesan Tuhan, tuntunan Tuhan, firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biar pagi hari ini kuasa firman-Mu yang membangkitkan setiap kami, kuasa firman-Mu yang mengubah hati kami, yang keras dilembutkan, yang tertutup Engkau bukakan ya Tuhan. Kau berikan pengertian yang baru. Kau singkapkan firman-Mu memberikan kami pengertian, pewahyuan ya Tuhan. Sehingga di hari-hari yang terakhir ini kami tahu apa yang harus kami lakukan buat hidup kami, juga buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami buka telinga kami, hati kami untuk menyambut benih firman Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Ya, tadi mungkin ada jemaat yang terlambat yang belum mendengar pengumuman. Saya mau ulangi sekali lagi, di Jumat ini kita ada doa malam ya. Seharusnya memang doa malam ini untuk khusus tim PAW, Praise and Worship, tapi kemarin saya dan Pak Gembala mendapat satu gerakan gitu ya Tuhan, seperti taruh di hati kami untuk seluruh pelayan Tuhan. Itu doa malam terbuka untuk seluruh pelayan Tuhan. Kami rindu nanti bisa mendoakan setiap jemaat yang mengalami beban, mengalami pergumulan, mengalami masalah, sakit penyakit dan sebagainya. Karena kami tahu hari-hari ini banyak dari kita sedang bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, keluarga, sakit penyakit. Dan kami rindu nanti Jumat kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama berseru kepada Tuhan. Pak Gembala ambil tema keajaiban kasih karunia. Ya itu yang Pak Gembala dapat. Jadi kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Karena saudara, hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuka pintu yang tidak bisa kita buka dengan kekuatan sendiri. Amin. Banyak hal yang kita nggak mengerti hari-hari ini, banyak hal mungkin di depan kita terasa berat, terasa sulit. Tapi waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, saudara, kita itu akan melihat rencana Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Nah itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, besok Jumat kita akan kumpul di tempat ini, kita akan berdoa 1 jam saja. Ya karena setelah itu ada latihan PAW. Oke, setelah itu saya ada pengumuman lagi untuk bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis ya, yang sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, memutuskan mengikut Kristus, boleh nanti mendaftar kepada Bapak Fandi karena di minggu terakhir di bulan ini kita ada baptisan air. Ya, jadi baptisan itu bukan langkah akhir ya, tapi itu justru langkah awal. Itu menjadi sebuah deklarasi, aku mau mengikut Kristus. Gitu ya, yang belum dibaptis mungkin ada anak-anaknya juga yang sudah usia 12 tahun ke atas yang mungkin kemarin sudah diumumkan juga di GAC tapi mungkin orang tua belum tahu, mendaftar di Bapak Fandi paling lambat 19 Juni ya, karena 20 Juni nanti akan ada bimbingan baptisan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan keluarga. Di bulan Juni ya, ini arahan dari GBI Pusat tapi kita ambil, Bapak Gembala juga ambil tema ini karena keluarga sangat penting. Untuk kita mau terus belajar ya, karena nggak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga terus diproses, dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Kita akan lihat gambar ini. Ini mungkin bisa mewakili apa yang mau saya sampaikan kepada saudara. Ya. Berapa banyak fenomena keluarga yang seperti yang kita lihat ini, yang kita jumpai mungkin di sekitar kita atau mungkin di dalam keluarga kita sendiri Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa pungkiri hal ini, banyak keluarga sekarang tinggal di dalam satu rumah, ini ada dalam satu ruangan, tapi seakan-akan hidup dalam dunia yang berbeda. Ya, ada dalam satu rumah tapi seakan berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri sehingga terasa makin hari itu rasanya makin jauh, makin hari rasanya makin asing. Ya, orang tua sibuk dengan pekerjaan, mamah sibuk dengan
dracin mungkin ya, drakor. Anak-anak sibuk dengan sekolahnya, dengan pergaulan sehingga komunikasi menjadi berkurang. Dan akibatnya apa? Yang paling fatal saudara, akibatnya bukan hanya merasa asing, merasa gak hangat lagi, hampa dalam keluarga. Tapi yang paling fatal akibatnya keluarga itu kehilangan arah dan tujuan bersama. Ingat minggu lalu Pak Gembala menyampaikan panggilan Tuhan itu bukan cuma untuk satu orang saja dalam keluarga, tapi satu rumah, satu keluarga. Ya, jadi kalau seperti ini terus, kalau dibiarkan, kalau kita nggak sadar, maka masing-masing akan hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya, mengambil jalannya masing-masing, kehilangan arah dan tujuan Tuhan, tujuan bersama. Next, padahal Tuhan tidak merancang keluarga itu hanya sebagai orang-orang yang tinggal bersama dalam rumah saja. Saudara, jangan kita berpikir udah yang penting aku ada di rumah ini, aku menjadi satu keluarga. Tidak dirancang seperti itu. Desain awalnya Tuhan untuk sebuah keluarga tidak dirancang hanya sebagai orang-orang yang tinggal saja dalam satu rumah. Tetapi apa? Tuhan merancang keluarga sebagai sebuah apa? Tim. Sebuah tim rohani yang memiliki arah dan tujuan ilahi. Saudara, saya jelaskan sedikit. Minggu lalu juga Pak Gembala sudah sampaikan bahwa pernikahan itu idenya siapa? Idenya Tuhan, ya. Minggu lalu yang menyimak pasti tahu. Pernikahan itu idenya Tuhan. Kok bisa tahu Bu Gem gimana? Itu idenya Tuhan. Firman Tuhan itu menulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Ya, waktu Tuhan tuh menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Nah, Tuhan itu Tuhan yang melihat. Kok enggak ada yang sepadan dengan Adam? Kok enggak ada yang sepadan dengan Adam? Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan itu memberikan tugas kepada Adam. Adam, usahakan dan pelihara taman ini. Ada tugas. Ya, karena ada tugas, maka itu Tuhan lihat kok sendirian ya Adam. Maka Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik manusia itu apa? Seorang diri. Tuhan lihat loh, ada tugas berarti kan Adam enggak pengangguran, enggak. Adam itu diciptakan Tuhan dengan satu tugas. Dia mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan lihat, wah enggak baik ya. Enggak bisa nih ngerjakan tugas sendirian nih. Enggak ada yang sepadan yang bisa menolong dia. Maka itu Tuhan ngomong, aku akan menciptakan, memberikan penolong yang sepadan. Nah setelah itu Tuhan enggak langsung menciptakan Hawa, enggak. Kalau saudara baca urutannya, Tuhan ciptakan dulu burung-burung, binatang-binatang hutan, binatang-binatang darat. Tuhan lihat lagi, belum ada yang sepadan. Ya, Tuhan itu terus berusaha. Mana nih yang sepadan, yang bisa jadi timnya Adam, yang bisa mengerjakan tugas bersama-sama dengan Adam. Nah, setelah itu dikatakan waktu Tuhan lihat belum ada yang sepadan, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat Adam tidur. Yang membuat siapa? Adam. Yang membuat Tuhan. Tuhan membuat Adam ini tidur. Waktu Adam tidur, diambil satu tulang rusuknya, lalu dibangunlah. Dikatakan dibangunlah seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Apakah ini idenya Adam? Adam ngerengek-ngerengek sama Tuhan. Tuhan, aku kesepian Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan satu orang yang mencintai, mengasihi aku. Enggak saudara, jadi ide awalnya Tuhan itu ini tim untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Saudara nangkep ya, kita harus kembali pada desain awalnya Tuhan. Ide awalnya Tuhan itu bukan Adam yang minta, bukan. Tapi itu benar murni asli. Idenya Tuhan. Tuhan yang lihat kita butuh, pria butuh penolong untuk mengerjakan tugasnya Tuhan. Amin. Jadi yang masih jomblo jangan khawatir ya. Kalau engkau mengerjakan tugas Tuhan, Tuhan pasti kirim. Siapkan yang terbaik, yang
engkau butuhkan. Bukan yang engkau inginkan. Yang kita inginkan mungkin standarnya macam-macam saudara. Tapi Tuhan tahu itu kamu gak butuh itu. Ya, mengerjakan tugas Tuhan jangan khawatir. Tuhan akan siapkan karena itu idenya Tuhan. Tuhan tahu. Adam butuh penolong yang sepadan. Bahkan ketika Adam tidur, dibawanyalah Hawa. Tuhan yang bawa, ini Adam. Ya, ini penolongmu yang sepadan yang akan menjadi tim rohani untuk mengerjakan tugas dan tujuan Tuhan. Nah, itu rancangan Tuhan, saudara. Rancangan Tuhan untuk sebuah keluarga. Karena Tuhan merancangkan sebuah keluarga ini tim, ya, maka keluarga harus kompak, betul? Keluarga harus bersatu, suami istri, ya, yang dikarunia anak bersama dengan anak-anak itu harus bersatu supaya bisa berjalan bersama, supaya bisa bergerak bersama, mengerjakan tujuan Tuhan di dalam keluarga kita. Coba buka dalam Markus 3 ayat yang ke-25. Ya. Itu ada 2 terjemahan saya tampilkan di depan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, ya tadi ya masing-masing berjalan sendiri-sendiri, itu tidak dapat bertahan. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih jelas lagi dikatakan, dan kalau dalam satu keluarga tidak ada persatuan, bahkan bukan cuma asing ya, bukan cuma sibuk sendiri masing-masing, tapi di sini dikatakan dan anggota-anggotanya itu saling bermusuhan, saling gontok-gontokan, saling bermusuhan, keluarga itu akan hancur karena tidak memenuhi rencana Tuhan, tujuan Tuhan buat keluarga. Sekarang mari kita mau belajar dari contoh-contoh di dalam Alkitab ya. Ada satu pernyataan yang luar biasa yang sudah sering kita dengar dari Yosua. Next, Yosua 24 ayat 15. Ayat ini sangat pendek, tapi di dalamnya kita bisa belajar banyak hal, prinsip-prinsipnya. Aku dan seisi rumahku, dikatakan. Yosua enggak bilang aku saja, aku memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Yosua menekankan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Harus ada satu orang yang berjuang, saudara, di dalam keluarga untuk menyatukan keluarga. Dan saya percaya kalau hari ini saudara datang pagi ini dalam ibadah ini, mendengar pesan ini, dan kau merasa, Bugem, baru aku yang bertobat dalam keluargaku. Baru aku yang ibadah di gereja, baru aku yang ngerti firman. Enggak apa-apa. Ya, mulai dari Bapak Ibu Saudara, walaupun baru ada satu kita di dalam keluarga. Mungkin seorang istri berkata, suamiku belum bertobat, anak-anakku belum bertobat, belum percaya Tuhan, belum beribadah. Firman Tuhan pagi ini adalah buat kita semua. Ya, harus ada satu orang yang berjuang untuk menyatukan keluarga. Kita enggak boleh cuek, ya enggak boleh masa bodoh. Yang penting aku aja yang beribadah, yang penting aku aja yang percaya kepada Tuhan, yang penting aku aja yang selamat. Tapi harus berjuang bagaimana satu keluarga itu semua beribadah kepada Tuhan. Waktu Yosua berkata seperti ini, aku dan seisi rumahku, kami. Katakan ya, kami. Itu gambaran satu kesatuan. Bukan aku, tapi kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada arah dan kesatuan yang jelas. Betul saudara, kalau baca ayat yang pendek ini ada arahnya. Arahnya apa? Beribadah kepada Tuhan. Kami, kesatuannya jelas, semua anggota keluarga Yosua itu beribadah kepada Tuhan. Yosua enggak membiarkan anggota keluarganya berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri. Terserah mau ibadah enggak ibadah, terserah mau percaya Yesus enggak percaya Yesus, sudah terserah. Kita
keluarga Pancasila, itu yang sering saya dengar ya. Kita keluarga Pancasila, terserah urusan keselamatan itu urusan masing-masing. Enggak saudara, saudara ingat tadi, ide awal Tuhan, satu keluarga itu satu tim untuk mengerjakan tugas Tuhan bersama-sama. Ya. Jadi mari kalau Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mendengar pesan Tuhan ini, mulai berdoa. Yang suaminya belum bertobat, belum percaya Tuhan, mulai doakan sungguh-sungguh, bawa keluargamu kepada Tuhan. Mungkin ada saudara, kakak atau adik yang melihat saudara-saudaranya dalam rumah belum percaya Tuhan. Ya, mari mulai kenalkan siapa itu Yesus. Mari mulai jadi contoh, mulai jadi berkat. Ya, jangan cuek saudara. Untuk keselamatan keluarga kita, karena kita ditempatkan di dalam keluarga kita, itu ada tujuan dan maksud Tuhan, betul? Kita kan nggak minta kan, aku dilahirkan di keluarga, saya nggak minta aku dilahirkan di keluarga mamahku Chinese, papahku Manado. Enggak saudara, memang Tuhan tetapkan saya untuk lahir di keluarga saya ini, betul? Saya nggak minta saya punya kakak satu perempuan, adik saya laki satu, enggak. Tuhan tetapkan saya ada di keluarga ini dan Tuhan panggil saya. Waktu saya bertobat di kelas 3 SMP itu yang meresponi pertama kali untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya bersyukur waktu dulu saya mungkin melihat keluarga saya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya dulu mungkin pernah cerita kesaksian, saya punya adik laki ini sempat terhilang, sempat berontak karena kecewa, karena papi dipanggil Tuhan, mami saya kerja ke Amerika, ya kami bertiga kehilangan arah saudara. Adik saya masuk dalam pergaulan yang buruk, rusak, hancurlah hidupnya saudara. Saya sebagai kakak, ya saya punya hati buat adik saya ini gimana supaya dia itu bertobat, supaya dia itu mengenal kasih Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya nggak biarkan dia itu kecewa, saya nggak biarkan dia meninggalkan Tuhan. Saya cari saudara, saya upayakan. Saya sudah menikah tapi saya bolak-balik ke Surabaya. Hari Senin saya full timer dulu libur hari Senin, saya pasti ke Surabaya, saya bawa adik saya ke gereja, saya ceritain tentang Tuhan Yesus. Terus dia ngomong, aku kecewa sama Tuhan, kenapa Tuhan panggil papi? Aku masih kecil. Papi saya dipanggil Tuhan, dia masih kelas 5 SD. Kenapa mami harus kerja di Amerika? Kenapa keluarga kita harus bangkrut, gak punya apa-apa? Saudara ya dulu habis semua gak punya apa-apa. Mau makan itu sulit saudara ya. Dia begitu kecewa. Saya terus ceritakan kasih Tuhan. Sebisa saya, dulu saya masih mungkin belum banyak pengalaman dengan Tuhan. Saya bawa adik saya cari mentor. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku minta mentor buat adik saya supaya dia itu dibimbing secara khusus. Saya ke Surabaya, saya ingat sekali, saya cari di teman-teman saya di Surabaya, akhirnya menemukan satu mentor yang backgroundnya hampir mirip. Persis papahnya juga dipanggil Tuhan, mamahnya juga pergi kerja ke luar negeri. Ya keluarganya juga bangkrut. Nah, saya pertemukan adik saya dengan mentor ini, saya titipkan. Saya ngomong, tolong bimbing adik saya, tolong ya. Saya bersyukur orang ini merespon. Dan masih banyak lagi setelah itu, masih saya bolak-balik, saya usahakan gimana adik saya ikut komsel, gimana dia bisa bertumbuh, sampai dia bertemu dengan pasangan hidupnya sekarang. Dan dia melayani Tuhan sekarang, saudara, dia sudah menjadi ketua CG, ya, ketua komsel, dia melayani Tuhan, dia diberkati Tuhan. Ya. Saya merasa keluarga ini sangat penting, bukan cuma saya, bukan cuma orang tua saya, tapi adik saya, kakak saya, itu juga penting. Bagaimana saya membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, selain Yosua, ada contoh-contoh keluarga yang bersatu dan berjalan bersama-sama. Apapun yang terjadi mereka bisa bertahan bersama-sama. Kita lihat coba contohnya yang pertama itu
keluarga dari Yohanes Pembaptis. Ya, mama papa dari Yohanes Pembaptis itu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini belum punya anak sampai masa tua mereka. Lanjut usia mereka itu mereka belum dikaruniai anak. Tetapi kita melihat firman Tuhan dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dikatakan keduanya, saudara, bukan cuma salah satu ya. Keduanya, jadi suami istri. Suami istri ini tetap taat, tetap hidup benar. Sekalipun doa dan pergumulan utama mereka dalam keluarga untuk memiliki seorang anak belum dijawab. Tapi firman Tuhan tetap mencatat, keduanya itu tetap benar gitu. Jadi saudara mengerti ya, jadi saya menggambarkan pasangan suami istri terus saling menguatkan gitu. Yuk tetap taat, tetap setia kepada Tuhan walaupun Tuhan belum menjawab doa kita. Enggak apa-apa. Walaupun Tuhan belum memberikan kita anak, ayo tetap hidup benar, tetap taat. Dicatat firman Tuhan ya, keduanya bukan cuma Zakaria atau bukan cuma Elisabet. Nah ini gambaran tim rohani saudara, tim yang saling menguatkan, ini tim yang sepadan. Sehingga mereka itu pada akhirnya Tuhan itu menjawab doa mereka dan lewat Elisabet lahirlah Yohanes Pembaptis, salah satu orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu kesimpulan dari Zakaria ini dan Elisabet ini adalah keluarga yang bersatu dan tetap taat di masa penantian. Nah, apakah masing-masing kita, keluarga kita sedang ada dalam masa penantian, sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan? Mari suami istri terus sepakat. Ya, suami istri terus saling menguatkan. Mungkin ada salah satu pasangan kita yang sedang sakit, ya belum sembuh-sembuh, atau ada pergumulan ekonomi, pekerjaan atau apapun. Mari saling menopang, saling menguatkan untuk memutuskan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua adalah Nuh dan keluarganya. Di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara bayangkan dalam posisi Nuh, Tuhan bicara sama Nuh, bangun bahtera. Bangun kapal dengan ukuran yang sangat besar. Itu perintah yang sangat tidak masuk akal. Karena nggak ada hujan, belum ada banjir, nggak tahu itu banjir itu seperti apa, air bah itu seperti apa. Tapi Nuh disuruh Tuhan, bangun bahtera. Bagaimana Nuh itu bisa ngomong itu ke istrinya, ke anak-anaknya, bahkan dikatakan ke istri dari anak-anaknya. Sehingga satu keluarga ini bisa percaya kepada Tuhan. Satu keluarga ini bisa taat melakukan perintah Tuhan yang kadang tidak masuk akal. Saudara pernah kadang Tuhan tuh bicara kepada salah satu pasangan, mungkin kepada istri. Tuhan gerakkan, kayaknya Tuhan tuh gerakkan untuk contohnya apa ya, untuk memberi. Ya, untuk memberi, mungkin untuk memberi pekerjaan Tuhan atau apa. Ketika Tuhan memberikan perintah yang tidak masuk akal kepada salah satu, mungkin kepada istri, ya untuk menabur mungkin. Bagaimana istri ini bisa menyampaikan itu kepada suami, ya karena mereka satu tim harus sepakat untuk melakukan, untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana suami itu bisa percaya, bagaimana suami menjadi satu tim itu bisa kompak untuk mengerjakan. Kalau saya biasanya gini, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan bicara juga kepada suami saya. Itu cara yang saya pakai ya. Tuhan juga bicara kepada suami saya. Sehingga nanti kalau saya ngomong, ada satu hal yang saya dapat, tapi yang suami saya belum dapat, kadang gimana ya, saya nggak dapat apa-apa itu, aku nggak ke situ arahnya, gitu mungkin ya. Nah saya, karena sebagai penolong, saya nggak bisa memutuskan, harus kehendak saya, harus saya yang didengar. Saya pakai cara berdoa saudara ya.
Saya ngomong Tuhan bicara kepada suami saya. Kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan juga bicara. Dan itu sering terjadi. Nanti tiba-tiba suami saya ngomong, tadi kok aku merasa begini. Tadi kok firman Tuhan tuh menegur aku seperti ini dan sebagainya. Ya jadi contoh yang kedua ini Nuh, itu keluarga yang bersatu dalam iman. Bahkan mereka itu dapat bertahan di tengah dunia yang rusak. Dunia di sekitar Nuh, keluarga Nuh, zaman itu adalah penuh kejahatan, ya penuh pemberontakan. Dunia itu rusak di zamannya Nuh. Tapi bagaimana ya Nuh ini dan seisi rumahnya ini bisa selamat gitu? Karena apa? Karena mereka menjadi satu tim. Satu tim, keluarga harus bersatu dalam iman supaya bisa bertahan di tengah dunia yang rusak. Nah, gambaran-gambaran keluarga tadi saudara tentu saya percaya dalam hati kita rindu ya. Kita mau kan, kita punya keluarga yang bersatu. Walaupun sekarang mungkin baru Bapak Ibu Saudara seorang diri dalam keluarga yang meresponi Tuhan, meresponi firman Tuhan. Tapi kita semua rindu memiliki keluarga yang kompak, yang bersatu, yang bisa berjalan bersama menggenapi visi Tuhan. Amin. Ya, berjalan bersama menggenapi tujuan Tuhan. Sekarang kita mau belajar rahasianya, resepnya, bagaimana caranya, bagaimana bisa menjadi keluarga yang bersatu, berjalan bersama dan melakukan kehendak Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan sebagai satu tim tadi ya, satu tim rohani. Ini yang pertama dan paling utama. Pertama dan paling utama, yaitu menjadikan Kristus sebagai dasar utama di dalam pernikahan. Menjadikan Kristus itu dasar, pondasi dalam kita membangun di atasnya, membangun keluarga. Ya, Kristus harus jadi pondasinya, baru kita membangun keluarga kita di atasnya. Nah, coba kita lihat saudara ya, di sini saya tuliskan kesatuan keluarga yang kuat itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Mungkin kita berpikir, wah semakin banyak duitnya, semakin kaya, semakin rukun. Semakin kaya, semakin banyak duitnya kan gak ada masalah kan, semua bisa dibeli gak ada masalah kan. Semakin bisa bersatu, semakin rukun. Enggak juga saudara, justru banyak juga masalah karena uang ya di dalam keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Pendidikan. Wah, semakin pinter keluarga ini semua S2, ya, semakin logikanya masing-masing bisa berjalan. Kita kompak dalam satu pemikiran. Semakin pinter, semakin berpendidikan, semakin gampang bersatu. Tidak juga. Ya, atau status sosial semakin terpandang, status sosial sebuah keluarga semakin rukun. Tidak juga saudara ya. Dasar yang paling kuat untuk kesatuan sebuah keluarga itu ditentukan yang utama itu dari pondasi rohaninya. Justru yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat ini yang menentukan kuatnya sebuah keluarga. Bahkan ketika menghadapi goncangan, ada keluarga-keluarga yang menghadapi goncangan, tapi walaupun dia ini mungkin hidupnya sederhana, tapi bisa tetap kuat gitu, tetap kokoh. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Karena apa? Sebenarnya yang menentukan itu pondasi rohani yang tidak terlihat, yaitu apa? Menjadikan Kristus sebagai dasar utama, sebagai pusat, sebagai Tuhan, penguasa tunggal, sebagai raja yang berdaulat, raja yang berkuasa, raja yang memerintah atas keluarga kita. Sekarang kita mau tanya, siapa yang memerintah atas keluarga kita hari ini? Siapa yang kita izinkan menjadi pusat penyembahan? Menjadi satu-satunya yang berkuasa yang memerintah atas keluarga kita. Saudara, ini adalah prinsip yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau menjadikan Kristus itu pusat, masing-masing anggota keluarga itu menundukkan diri kepada Kristus. Nah, saya mau kasih gambaran ya. Saya enggak gambarkan di sini. Saya panggil satu keluarga ini kebetulan di depan semua ini, ya, yang anniversary kemarin ya. Oke,
Mohon berempat bisa maju ke depan, Bapak Agus, Ibu Noni, Jessica, dan Anes. Bisa maju di sini coba. Minta tolong Johan juga. Tolong berpencar 4 arah mata angin. Mungkin Bapak Agus di sana, Ibu Noni di sini, Anes di sana, Jessica di sini. Ya, Ibu Noni di sana aja. Ya, Anes di sini, Jessica di sana. Berpencar 4, ya Pak Agus di sini. Oke, Johan di tengah. Ya, Johan jadi Kristusnya ya. Oke, nah Johan di tengah. Kalau kita jadikan Kristus ini pusat, ya dia di tengah. Dia menjadi pusat, dia menjadi dasarnya. Dan kalau masing-masing anggota, anak-anak, suami dan istri itu menjadikan Kristus juga pusat dan berjalan semakin mendekat. Coba masing-masing mendekat kepada Johan. 1, 2. Nah, sudah lihat makin mereka mendekat kepada Kristus, otomatis apa? Mereka juga semakin bersatu. Betul Pak Oskar ya. Tapi kalau masing-masing coba lagi jauh tadi. Masing-masing menjauh dari Kristus. Coba Jessica ke sana, Anes ke sana, Ibu Noni ke sana, Bapak Agus ke sana coba. Saudara lihat kacau ya keluarga ini ya. Nggak ada kesatuan, semakin jauh. Masing-masing ambil jalannya masing-masing. Nggak mau mendekat kepada Kristus. Tapi kalau semakin mendekat, makin mendekat. Mereka semakin kompak, mereka semakin bersatu. Oke, terima kasih semua. Boleh duduk. Bisa tepuk tangan buat keluarga Bapak Agus dan Ibu Noni. Semakin kompak ya. Membawa keluarga semakin dekat. Jadi jangan cuman biasanya ibu ya, seorang pendoa, penopang rohani, ibu terus yang mendekat kepada Kristus. Ya, tapi kalau masing-masing nggak mau mendekat, tetap jauh, saudara. Masing-masing harus sama-sama apa? Mendekat. Ya, terutama yang pagi ini mendengar firman Tuhan pagi ini. Ayo masing-masing usahakan semakin mendekat. Lakukan bagian kita. Jangan stagnasi. Cuman berdiri di tempat, tapi semakin mendekat, semakin berjalan, semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi pusat, maka keluarga itu jadi mudah bersatu. Saudara, kalau pondasinya itu Kristus tadi itu, pondasinya Kristus, maka gini, makin mudah dan jelas mau membangun di atasnya, saudara. Kalau dasarnya sama. Ya, masing-masing anggota keluarga dasarnya sama, yaitu menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dasarnya sama, maka keluarga itu makin gampang untuk membangun di atasnya, makin jelas. Kenapa? Karena dasarnya sama, yaitu Kristus. Jelas, sesuaikan saja. Membangun juga dengan ajaran Kristus. Membangunnya dengan nilai-nilai Kristus. Jadi nggak bingung, masing-masing keluarga nggak bingung. Ini keluargaku ini berdasarkan ajarannya siapa ini? Ya, harus satu supaya mudah membangun di atas dasar itu. Sesuaikan dengan ajaran Kristus. Membangun keluarga memakai nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Satu keluarga belajar firman bersama-sama. Terus praktekkan di dalam keluarga bersama-sama. Tuhan itu baik loh saudara. Tuhan itu sudah menjadi dasar hidup kita, dasar keluarga kita. Tuhan juga sudah kasih pedomannya, cara-caranya, resepnya, rahasianya, yaitu apa? Di dalam firman. Tinggal kita ajak keluarga kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kalau prinsipnya sama di dalam satu rumah, prinsip kita Alkitab ya, prinsipnya dasar firman Tuhan ya. Semua akan berkaca kepada firman. Sampai sini nangkep saudara ya. Tapi kalau nggak ada dasarnya, nggak ada prinsip, nggak ada nilai yang jelas di dalam keluarga itu,
istri kehilangan arah, nggak tahu keluarga ini mau dibawa kemana. Anak-anak apalagi, kasihan saudara. Mau dibangun dengan nilai dan prinsip apa? Pedomannya apa? Untuk membangun keluarga ini. Jangan punya pedoman nilai-nilai dunia, ya maka akan rusak dan hancur. Jadi kalau prinsip dan nilainya sama, keluarga akan semakin mudah bersatu. Caranya saudara beribadah bersama seperti ini ya. Usahakan suami istri bisa datang bersama-sama mendengar firman Tuhan yang sama. Kadang kalau cuman istri aja yang ibadah, saudara dapat nih pesan Tuhan tapi bingung mau nyampaikan ke suami itu gimana caranya, betul ya? Kadang udah berapi-api ini dapat sesuatu nih dari Tuhan. Dapat sangat memberkati gitu. Tapi mau sharing ke suaminya kadang bingung. Maka itu lebih enak saudara kalau datangnya bisa suami istri. Tapi kalau memang sekarang belum, enggak apa-apa ya. Berdoa terus minta sama Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ajak seluruh keluarga kita, kalau enggak bisa diajak beribadah, bersama-sama ke gereja, usahakan di rumah ada yang namanya mesbah keluarga. Itu sangat penting loh saudara. Dengan siapa saudara berdoa, itu saudara makin akan menjadi satu dengan orang yang kita berdoa bersama-sama. Saudara penting sekali mesbah keluarga. Kalau saudara nggak bisa sekarang, anakku mungkin di luar kota atau suamiku di luar kota, nggak bisa beribadah bersama-sama. Pilih 1 hari dalam 1 minggu. Ini minimum ya, yang paling minimum usahakan 1 minggu 1 kali. Saudara bisa mesbah keluarga bersama-sama. Ya, sekarang jarak tidak menjadi masalah karena ada HP ya, bisa video call. Yuk, saudara misalnya 15 menit aja. Ya, anak-anak saudara yang di luar kota, saudara kumpulkan. Saudara kalau masih kumpul dalam satu keluarga seperti ini, justru lebih mudah kumpulkan. Di situ saudara bisa kasih nilai, di briefing itu diingatkan kembali, ini loh keluarga kita. Saya sama suami sampai sekarang masih sering briefing anak-anak saya, terutama yang di luar kota. Supaya terus nilai prinsipnya sama. Ya, karena saya nggak tahu mereka di luar kota banyak nilai prinsip yang lain yang mereka mungkin dengar dari teman-temannya, lingkungannya, terus diingatkan kembali. Kita adalah keluarga yang hidup dalam rencana Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kalau apa-apa tanya Tuhan, apa ini rencana Tuhan? Nurut sama Tuhan. Karena kalau enggak bisa kecewa ya. Jangan memaksakan rencana sendiri. Tapi tanya Tuhan, apa ini rencana Tuhan? Dan sebagainya saudara ya. Briefing di dalam mesbah keluarga mengingatkan kembali firman Tuhan. Saudara bisa baca 1 ayat, setelah itu saudara suruh anggota keluarga saudara berdoa. Ya, terserah saudara kalau mau berdoa mungkin bingung mau berdoa apa. Bebaskan aja, latih mereka udah berdoa terserah apa yang mau didoakan yang di dalam hatimu sekarang apa. Gitu. Kalau masih bingung lagi baru saudara kasih pokok-pokok doa. Ya, mungkin berdoa buat masih punya oma, opa, berdoa buat pekerjaannya papa mama, berdoa buat sekolah dan sebagainya. Itu teknis ya, saudara bisa atur sendiri di dalam keluarga saudara. Nah, tujuan pernikahan bukan, tadi belum yang kedua ya. Sekarang yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Ya. Rahasia yang kedua, cara yang kedua bagaimana keluarga bisa bersatu yaitu memiliki tujuan yang sama. Kalau tadi dasarnya sama, sekarang penting sekali membahas tujuannya juga harus sama. Pernah enggak kita kumpul dengan keluarga kita atau pasangan suami istri berunding, keluarga ini mau dibawa kemana? Keluarga kita ini mau jadi keluarga yang seperti apa? Seperti apa keluarga kita ini? Tetapkan satu tujuan yang sama, lalu komunikasikan supaya kita bisa bergerak dan melangkah bersama.
Saudara harus tanya Tuhan, saudara harus menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tadi pernikahan ini adalah ide Tuhan. Keluarga ini adalah ide Tuhan. Maka kalau pengen tahu tujuan Tuhan, harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam keluarga saya, di dalam keluarga ini. Ada tujuan yang umum untuk semua keluarga sama. Tapi juga ada tujuan yang khusus, yang spesial, yang ditetapkan Tuhan untuk keluarga kita. Kenapa saya bertemu dengan suami saya? Kenapa saya punya 3 anak? Kenapa saya punya 1 anak? Kenapa saya ditempatkan di Jatibarang? Kenapa? Semua itu ada tujuannya, saudara. Saudara minta tuntunan Tuhan apa yang menjadi tujuan keluarga kita. Secara umum, semua yang dibentuk oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara masih bingung, apa ya tujuan hidup keluarga saya? Ya, di dalam firman Tuhan mencatat, semua yang Tuhan bentuk, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan keluarga saudara ada, mempermuliakan nama Tuhan. Semua yang dibentuk oleh Tuhan, itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara memberitahu keluarga saudara, masing-masing kita, apapun bagian kita, mungkin di sekolah anak-anak, mungkin istri di lingkungan, pergaulan, suami dalam pekerjaan. Setiap anggota keluarga kalau tahu tujuan keluarga ini mempermuliakan Tuhan, maka dimanapun mereka berada mereka tahu, aku harus mempermuliakan Tuhan. Di sekolah aku harus mempermuliakan Tuhan. Di komunitas di luar, komunitas hobi dan sebagainya, aku harus mempermuliakan Tuhan. Di pekerjaan aku harus mempermuliakan Tuhan karena visi keluargaku ini untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Kebalikan mempermuliakan Tuhan itu mempermalukan Tuhan. Ya, suami selingkuh, mungkin istri korupsi, anak-anak nakal di sekolah, pergaulan bebas, pergaulan rusak. Saudara, bukan itu rancangan Tuhan. Tuhan mau membentuk keluarga menjadi satu tim untuk mempermuliakan Tuhan. Supaya apa? Semakin banyak orang-orang yang melihat Kristus, mengenal Kristus lewat keluarga kita. Ketika nama Tuhan dipermuliakan atas keluarga kita, mereka melihat Kristus itu nyata. Oh, ada Kristus ya di tengah-tengah keluarga A ini. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Ada rencana Tuhan yang besar atas setiap keluarga. Itu tujuan Tuhan di dalam keluarga kita. Saya mau ingatkan kembali dulu, mungkin saya pernah bahas ini. Tujuan pernikahan bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan untuk memenuhi ego kita, bukan untuk membuat kita bahagia. Bukan itu yang kita kejar, saudara. Jangan salah. Ya, tapi tadi untuk menjadi satu tim mengerjakan tugas dan tujuan Tuhan. Tujuan pernikahan bukan untuk mencari kebahagiaan. Jadi para jomblo-jomblo jangan salah ya. Aku menikah supaya aku mau bahagia. Justru kecewa, saudara ya. Karena enggak ada satupun orang yang bisa membahagiakan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita enggak bisa membahagiakan kita. Kalau kita hidup dalam tujuan Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, kebahagiaan itu bonus yang enggak perlu kita kejar, saudara. Tapi itu diberikan kepada kita. Keluarga menjadi tenang, keluarga menjadi damai sejahtera, keluarga menjadi bahagia. Itu kenapa? Karena satu keluarga tadi kompak mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua harus punya tujuan yang sama. Yang terakhir, apa rahasia keluarga bisa bersatu? Yaitu keluarga yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Saudara, masalah dan konflik dalam keluarga seringkali terjadi. Itu kenapa? Karena masing-masing anggotanya itu mau menjadikan dirinya itu pusatnya gitu. Ya. Suami mau kehendaknya yang terjadi. Istri mau keinginannya yang dituruti. Anak-anak mau kebebasannya yang diikuti. Ya, jadi semua berjalan masing-masing menurut kehendaknya. Maka itu akibatnya muncullah konflik. Muncul perselisihan. Karena pusatnya bukan Kristus. Harusnya kan pusatnya Kristus. Dasarnya Kristus. Seperti tadi ya, ilustrasi tadi.
Pusatnya itu harusnya Kristus. Kalau pusatnya Kristus, maka masing-masing akan menundukkan diri kepada Kristus. Bagi cewek-cewek yang belum menikah di tempat ini, ya, penting sekali kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku suami yang takut akan Tuhan dan tunduk pada Kristus, tunduk pada Tuhan. Karena kalau enggak takut Tuhan, enggak tunduk pada Tuhan, dia enggak akan tunduk pada siapapun. Dia akan semau gue hidupnya, dosa enggak dosa semua dilanggar, saudara. Tapi paling aman bagi para wanita ya, punya istri, punya suami itu yang takut akan Tuhan. Di mana-mana dia sadar ada Tuhan, dia lihat ada Tuhan, hormat sama Tuhan, tunduk pada Tuhan. Kalau keluarga pusatnya Kristus, masing-masing menundukkan dirinya kepada Kristus. Jadi gampang saudara, kita nggak perlu marah-marah terus. Kita hanya perlu membawa Kristus dalam keluarga kita. Firman Tuhan menjadi kaca, menjadi pedoman dalam keluarga kita. Jadi istri nggak usah banyak cerewet, menggurui, mungkin mengingatkan suaminya, kamu jangan begini, takut suaminya selingkuh dan sebagainya. Cukup doakan suaminya tunduk pada Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang dimaksud di sini bukan perasaan manusia, ya, bukan cinta, hawa nafsu, penuh dengan cinta, bukan sekedar perasaan manusia, tetapi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau melayani, kasih yang tidak menyimpan kesalahan, kasih yang sabar. Sabar itu tahan menderita, dia punya ketahanan, menanggung penderitaan. Kasih yang murah hati. Kalau enggak ada kasih Kristus, mustahil sekali sebuah keluarga itu bisa bersatu. Tidak ada keluarga yang sempurna, tadi saya sudah katakan. Orang tua bisa salah, anak-anak bisa mengecewakan. Bagi kalau bapak ibu, khususnya ibu nih ya, yang sudah memasuki fase usia 50-an, harus bersiap memasuki fase melepaskan. Betul, melepaskan anak-anak kita yang dulunya bergantung penuh kepada kita. Seperti saya belajar terus fase melepaskan. Kedua anak saya di Jakarta mungkin sudah tidak seperti dulu SMP, SMA yang terus menghubungi saya, terus dekat dengan saya. Mereka mulai punya kehidupan sendiri. Apalagi sudah bekerja, saudara ya. Saya nggak bisa tuntut 24 jam harus ngabari mama, setiap jam harus WA mama, harus nggak bisa. Saya masuk dalam fase melepaskan anak-anak saya. Bentar lagi Han juga mau kuliah ya. Ada musim-musim di dalam kehidupan kita, saudara. Anak-anak bisa mengecewakan. Anak-anak bukan sumber kebahagiaan orang tua ya. Jangan terus berharap anak-anakku terus dekat sama aku, anak-anakku terus bisa memenuhi harapanku. Enggak, saudara. Pada akhirnya nanti anak-anak kita akan punya kehidupan mereka sendiri. Ya, orang tua bisa salah, anak-anak bisa mengecewakan, saudara kandung bisa sangat merepotkan. Sangat merepotkan, kadang minta tolong terus, kadang pinjam uang ya dan sebagainya, bisa sangat merepotkan. Tetapi ingatlah, mereka adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Menjadi orang tua kita, menjadi anak kita, kan bukan kita yang minta. Ya, mereka itu ditetapkan Tuhan untuk kita. Jadi saudara kandung kita, bukan kita yang pilih tapi Tuhan yang tempatkan. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tidak pernah salah. Pasti ada rencana Tuhan yang indah, yang sangat baik, yang mungkin hari ini kita belum pahami. Karena bukan kita yang pilih, maka kita minta kasih karunia Tuhan saja. Mungkin kita punya orang tua yang sangat menjengkelkan, sangat cerewet, sangat menyakitkan. Tapi dialah
yang ditetapkan Tuhan atas hidup kita, saudara. Karena bukan kita yang minta, bukan kita yang pilih. Sekarang bagian kita apa? Minta kasih karunia Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, kalau memang aku ditempatkan di keluarga ini, dengan orang tua yang seperti ini, dengan saudara-saudara kandung yang seperti ini, aku minta kasih karunia Tuhan yang memampukan aku untuk mengasihi, untuk mengampuni, bahkan untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Yang terakhir kesimpulannya, saudara, keluarga yang kuat atau keluarga yang hebat bukan keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah. Bukan keluarga yang mulus terus nggak ada keluarga yang perjalanannya mulus. Pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan. Keluarga yang kuat atau hebat bukan keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi keluarga yang tetap bersatu apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap bersatu dan berjalan bersama menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik.